Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Salam saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali bersama saya dalam renungan Santapan Jiwaku. Hari ini kita memasuki hari Minggu biasa, pekan ke-15. Saudara-saudari, di hari ini kita kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan, dan Tuhan mengundang kita hari ini untuk menjadi media yang baik bagi benih sabda Tuhan, agar benih sabda Tuhan dapat bertumbuh di tempat yang baik, teristimewa di dalam hati, di dalam jiwa, di dalam raga, dan di dalam kehidupan setiap orang. Maka sebagai putra-putri Allah, marilah kita semua mau menyediakan diri kita, mempersiapkan diri kita untuk terlibat aktif di dalam kemuliaan Allah teristimewa, mau mendengarkan firman-Nya dan melaksanakannya di dalam kehidupan ini. Hari ini kita mendengar dari Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai 9. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia, sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajar banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung-burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu semakin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, ada yang 30 ganda. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengarkan. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari santapan jiwaku yang dikasihi Tuhan. Bagi sebagian orang dan hampir setiap orang, tentu pernah melihat tanaman, pernah melihat bagaimana cara menanam, bahkan ada yang sudah menanam. Bagi petani, hal yang biasa. Ketika orang menanam, pasti ada benih yang disiapkan dan ada media atau tempat untuk disemaikan benih. Dan benih untuk menghasilkan sesuatu yang baik, hasil yang baik, itu harus mencari bibit-bibit yang baik, bibit unggul, dan harus ditempatkan di media yang baik pula, tanah yang baik, tanah yang subur. Dan setelah ditanam harus disirami, dipupuki agar bertumbuh dengan baik. Demikian pun firman Tuhan. Kita mendengar hari ini, ketika seorang penabur keluar menabur benih. Benih itu adalah sabda Tuhan. Tanah itu sesungguhnya media. Dan media di sini adalah manusia.
Agar benih itu bisa bertumbuh dengan baik, maka media harus dipersiapkan dengan baik. Seseorang harus dipersiapkan dengan baik. Jiwa, raga, hati, pikiran, jiwanya, agar sabda Tuhan itu bertumbuh. Tetapi ingat pula bahwa walaupun media yang baik dan benih sabda Tuhan baik, tetapi ketika benih yang sudah diterima tidak dirawat, tidak disiramin, tidak dipupukin, maka benih itu lama-lama akan menjadi hancur, menjadi rusak, menjadi layu, menjadi tidak berguna. Hidup seorang beriman seperti itu. Pertama, ia harus mampu membuka dirinya kepada sabda Allah. Ia harus mempersiapkan dirinya agar benih sabda yang akan ditaburkan di dalam kehidupannya, di dalam dirinya, dapat bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang berlimpah. Seorang beriman harus mampu untuk melibatkan dirinya di dalam sabda itu. Melibatkan diri untuk menyirami sabda itu, untuk merawat sabda itu, dan hidup di dalam dan seturut sabda itu. Yesus hari ini mengatakan, jikalau kita bertelinga hendaklah mendengarkan. Mendengarkan berarti pertama kita harus membuka diri kepada Allah. Membuka telinga kita, membuka hati kita, membuka pikiran kita, untuk membiarkan Allah hadir dalam kehidupan kita, untuk membiarkan Allah dan firman-Nya tumbuh di dalam diri kita. Mungkin bagi sebagian orang cukup untuk mendengarkan, tetapi mendengarkan tanpa melakukan, seperti kata 1 Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Firman Tuhan, benih Tuhan pun, ketika kita sudah terima, kita harus rawat. Nah, banyak orang yang merawat dengan baik, tapi ada orang yang tidak merawat. Akhirnya di dalam orang-orang yang tidak merawat, sering mengalami kegoncangan, kegalauan, kecemasan, kebimbangan, kekhawatiran, kebingungan. Sehingga akhirnya kadang-kadang orang-orang ini bisa meninggalkan Tuhan, bisa menyalahkan Tuhan ketika mengalami kegoncangan itu. Tetapi bagi orang yang menerima dan merawat, walaupun badai silih berganti datang, ia mempunyai satu pengharapan bahwa kemuliaan Allah tidak pernah akan meninggalkannya. Itulah yang kita dengar dalam bacaan-bacaan hari ini. Dalam bacaan pertama, saudara-saudari, dari kitab Yesaya hari ini, Yesaya mengatakan seperti ini. Firman Tuhan itu adalah firman yang sangat berdaya guna bagi kehidupan manusia. Hal ini yang digambarkan dalam kitab Yesaya hari ini, bahwa firman Tuhan itu turun bagaikan hujan yang turun dari langit, yang mengendangi dan menyuburkan bumi, menumbuhkan tanaman dan menghasilkan buah untuk dimakan, dan biji itu untuk ditaburkan kembali. Supaya firman itu berdaya guna, saya mengatakan, maka firman itu harus didengarkan di dalam keheningan hati. Dengan demikian firman itu akan menjadi subur, berkembang dan menghasilkan buah yang melimpah. Dan ciri orang seperti ini, itulah yang dikatakan oleh surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Bahwa setiap manusia, setiap orang beriman yang telah menantikan dan mengharapkan kasih karunia Allah akan senantiasa berjalan di dalam firman Tuhan. Dan mereka mempunyai satu pengharapan dan kerinduan yang sama, bahwa mereka akan memperoleh kemuliaan Allah. Oleh karena itu saudara-saudari, pada hari Minggu biasa pekan ke-15, kita diundang Tuhan, diajak Tuhan untuk menjadi media yang baik di dalam kehidupan kita. Media tempat di mana benih sabda Tuhan akan senantiasa bertumbuh, menghasilkan buah yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Semoga kasih karunia Allah
sabda Tuhan akan terus menuntun kita kepada kesatuannya dalam kemuliaan di surga. Tuhan memberkati.